Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel Mojokerto. Nah sobat semuanya, akhir-akhir ini saya itu banyak sekali melihat di statusnya dari teman-teman itu mempunyai pusaka tinggalannya Mbah Dukun, tinggalnya Dukun Lor Kali, tinggalnya Dukun Etan Kali itu seperti itu. Jadi saya juga apa ya, ini menjadi sebuah fenomena yang cukup unik bahwasanya karena apa? Karena untuk teman-teman sendiri itu tidak satu dua, ternyata itu banyak sekali yang membuat status seperti itu. Jadi koleksinya itu didapatkan dari seorang paranormal atau mbah dukun itu seperti itu. Saya jadi teringat tentang apa ya, koleksi saya juga. Saya mempunyai dua buah pusaka. Jadi saya dulu mendapatkannya memang dari seorang paranormal sobat semua. Nanti kita akan melihatnya kira-kira kerisnya seperti apa, dapurnya seperti apa, dan pamornya seperti apa. Nah, untuk itu langsung saja kita akan review bersama-sama. Nah, sobat semuanya, seperti yang saya ketahui akhir-akhir ini bahwasanya yang saya tangkap dari status dari teman-teman pecinta tosan aji atau juga penjual tosan aji itu, mereka kalau mendapatkan sebuah koleksi dari seperti kayak Mbak Dukun yang luar kali atau eh, sebelah ke apa pojok kampung atau apa seperti itu, kayaknya seperti ada kebanggaan itu seperti itu, bahwasanya koleksi yang didapatkan dari seseorang yang menggeluti dunia spiritual atau spiritualis seperti itu kayaknya kok membanggakan itu seperti itu. Saya jadi teringat bahwasanya saya pun juga punya sobat semuanya, kalau nggak salah ini tinggal dua. Jadi untuk yang lainnya memang sudah termahar. Saya mendapatkannya ini sudah sangat lama sebenarnya. Jadi beliau ini adalah salah seorang paranormal. Jadi seorang, ya dikatakan kalau untuk orang-orang awam seperti menyebutnya adalah Mbah Dukun seperti itu. Beliau berdomisili di daerah Jati Pasar Trowulan Mojokerto. Jadi untuk di, kalau nggak salah di dekade 80 atau 90-an itu beliau sangat-sangat tersohor sekali. Jadi sangat-sangat terkenal sekali waktu itu. Dan untuk saat ini beliau memang sudah meninggal. Jadi untuk di pusaka-pusakanya sobat semuanya itu banyak sekali yang di ini diambil sama putra putrinya, ada juga yang dimaharkan oleh mendiang istrinya. Nah, yang saya dapatkan ini sobat semuanya, ini adalah saya memahari dari mendiang istrinya. Jadi istrinya memaharkan kepada saya. Untuk perkenalnya sendiri, saya sendiri waktu itu ada seorang tamu tersebut adalah ternyata temannya bapak saya. Jadi temannya bapak saya itu waktu berkunjung ke rumah saya itu melihat, loh kok ada banyak-banyak keris, ini siapa yang suka keris, katanya gitu. Oh itu anak-anak saya, katanya gitu. Loh suka seperti ini dah, kalau suka seperti ini saya kenalkan dengan seseorang, saya punya teman, katanya gitu. Akhirnya saya ngobrol dengan beliau, saya dipanggil waktu itu, terus kita ngobrol gitu. Kalau kamu memang mau atau juga suka yang seperti ini, tak kenalkan dengan temanku yang ada di Jati Pasar Trawulan. Kalau untuk Jati Pasar itu sobat semuanya, kalau kalian tahu Candi Wringin Lawang, nah itu berada di Jati Pasar Trawulan. Di situ saya akhirnya dikenalkan oleh beliau dengan temannya. Ternyata seorang wanita gitu. Dan ternyata memang banyak sekali untuk keris-kerisnya. Akhirnya terus saya diajak ke rumah satunya lagi gitu. Dia di situ di temboknya itu banyak sekali pusaka-pusaka. Kalau boleh dibilang pusaka-pusaka itu sudah tidak terawat sobat semuanya. Karena seingat saya waktu itu ada salah satu dari pusaka itu cuma tertinggal apa ya, di tengahnya saja itu loh. Untuk yang bilah pinggir-pinggirnya itu sudah nggak ada. Jadi tinggal yang tengahnya saja itu. Aku wah, sangat-sangat disayangkan sekali. Akhirnya di situ saya tidak memahari cuma pusaka saja sobat semuanya. Di situ saya juga mendapatkan wayang, lalu juga bokor, kinangan, lalu apa ya, jam bandul itu yang lama itu. Lalu juga saya terakhir di ini sudah habis pusaka-pusakanya, akhirnya tinggal satu itu berupa jenglot sobat semuanya. Tapi saya nggak saya ambil. Saya waktu ditunjukkan
Tony ini kamu mau, kalau mau silakan dibeli sekalian gitu. Waktu dibuka saya, wah sudah, ini kayaknya sudah nggak begitu, enggak, yang ini enggak saya mahari. Saya gitu sebenarnya. Yang saya mahari adalah pusakanya. Dan untuk di saya sendiri ini tertinggal cuma 2. Jadi untuk yang lainnya sudah saya maharkan sobat semuanya. Dan pusakanya adalah ini. Nah, sangat-sangat sederhana sekali ini sobat semuanya. Ini lalu juga yang ini. Nah, khusus untuk pusaka yang lainnya saya tidak menerima sebuah pesan dari beliaunya. Tapi untuk di pusaka yang ini sobat semuanya, ini saya mendapatkan sebuah pesan dari istrinya tadi, bahwasanya pusaka ini adalah kesenangan atau kelangenan dari almarhum tersebut. Jadi untuk pusaka yang ini saya mendapatkannya tidak segampang pusaka-pusaka yang lainnya. Jadi kalau untuk pusaka yang lainnya memang langsung dimaharkan gitu saja. Udah, ini ketemu maharnya cocok dengan harganya, deal, sudah langsung dimahari. Tapi kalau untuk yang ini sobat semuanya, ini sangat sulit ini. Jadi ini butuh beberapa tahun dari saya memahari pusaka-pusakanya, akhirnya menjadi milik saya. Jadi apa ya, boleh dikatakan untuk pusaka yang ini tidak serta-merta atau tidak gampang untuk mendapatkannya. Coba kita akan melihat dulu ini pusaka yang ini sobat semuanya. Coba kita akan melihatnya ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau seingat saya ini sudah saya warangi. Jadi untuk di pusakanya dahulu ini memang kotor banget. Nah, uniknya sendiri sobat semuanya, di pusaka ini kalau boleh saya bilang ini masuk di dapur brojol. Nah, di bagian sor-sorannya ini, nah ini semacam kayak ada seseorang yang sedang berdoa. Nah, ini dia seolah-olah duduk di sebuah batu. Nah, ini lalu dia seperti kayak menengadah. Nah, dia seperti kayak berdoa seperti itu sobat semuanya. Nah, ini adalah pusaka yang terakhir yang saya miliki dari almarhum seorang spiritualis itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah ini sobat semuanya. Nah, ini coba kita juga akan melihatnya ini. Nah, ini adalah pusaka kelangenannya beliau. Untuk di warangkanya sendiri kalau nggak salah ini sudah saya ganti ya untuk warangkanya. Karena warangkanya waktu itu sangat-sangat kotor dan di sini juga pecah gitu. Akhirnya saya ganti warangka yang lainnya. Ini pun juga sebenarnya warangka bagus juga. Akhirnya saya klopkan, saya taruh di sini. Untuk di dedernya sendiri aslinya bukan ini sobat semuanya. Jadi semacam kayak apa ya? Kayak ukiran gitu loh, deder ukiran. Saya simpan untuk dedernya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, waktu saya sebelum mendapatkannya ini, mendapat pusaka yang ini sobat semuanya, saya tuh kayak apa ya, kayak kepingin banget menjumpai beliau. Jadi saya ingin sekali gitu main ke tempatnya beliau. Saya menyebutnya Mami. Kalau kalian ingin bersilaturahmi ke tempat beliau, silakan. Di situ beliau sekarang membuka sebuah kolam pemancingan ikan. Mami Kangen nama kolam ikannya. Jadi ada di Jatipasar. Kalau kalian berdomisili di daerah Jombang atau di daerah Trawulan sendiri, silakan kalian mampir di situ. Nah, di situ ada seorang perempuan gitu, istri dari mendiang almarhum sang spiritualis ini. Jadi beliau waktu itu, saya waktu bertandang ke rumah beliau bilang, Ton, gitu, Ton, silakan kamu mahari keris yang tinggal 1 itu. Saya kok tumben-tumbenan, padahal waktu dulu sobat semua saya mahari berapa ini, saya mahari nggak dimaharkan. Ini adalah kelanganannya Papi gitu. Papi itu adalah suaminya gitu. Karena kalau menurut dari beliau, dari ceritanya adalah dulu itu mau dibarter sama mobil sedan untuk di pusaka ini sobat semuanya. Jadi memang untuk zaman dulu orangnya itu banyak sekali pengikutnya. Jadi sama pengikutnya ini untuk keris ini mau dibarter sama mobil sedan waktu zaman dulu. Sekitar tahun 90-an lah, 90 atau 80-an waktu itu. Dan memang
untuk di orangnya ini sendiri sobat semuanya, dulu memang sangat-sangat kaya sekali untuk di mbah dukunnya ini, spiritualisnya ini. Nah setelah itu saya dimaharkan Mi, minta berapa saya gitu ya. Dulu itu mintanya pernah di barter sama mobil sedan. Saya wah, kalau di barter dengan mobil sedan saya nggak kuat untuk memaharinya Mi. Akhirnya terus ya sudah, saya minta segini gini, akhirnya turun gitu. Saya sendiri juga wah, mungkin memang apa ya, jodoh saya mungkin ya, karena dari minta mahar mobil sedan akhirnya sampai turun. Entah, akhirnya saya kuat untuk memaharinya. Akhirnya terus sama beliaunya, dia berpesan kepada saya untuk, Tony, kalau untuk di pusaka yang lainnya kamu jual nggak apa-apa katanya gitu, tapi khusus untuk yang keris ini saya meminta kalau bisa jangan dijual atau dimaharkan, katanya seperti itu. Saya wah, kenapa Mi? Nah, saya bilang gitu ya, karena kalau saya katakanlah apa ya, sebagian dari miliknya biar ada di kamu, nanti kalau sewaktu-waktu saya katakanlah seperti kayak kangen atau seperti apa, saya bisa melihatnya lagi ada di kamu, seperti itu. Saya oh ya siap. Akhirnya saya mahari. Jadi untuk di keris ini sobat semuanya, untuk di keris yang ini mohon maaf sekali kalau untuk yang ini tidak saya maharkan. Jadi saya memegang dari amanah sang pemilik dahulu. Jadi kalau untuk keris yang ini saya yogyanya jangan dimaharkan, jadi koleksi pribadi saja. Sebenarnya untuk keris yang ini kapan hari itu sudah apa ya, diburu oleh seseorang, jadi seseorang kolektor di memburu keris ini, tapi tidak saya lepas sobat semuanya. Jadi saya mohon maaf sekali, bukannya saya wah penjual pusaka kok nggak mau menjual pusakanya, jadi bukan seperti itu, tapi karena saya dulu waktu mendapatkannya itu saya sudah berjanji untuk tidak memaharkannya, itu seperti itu. Entah lagi kalau nanti saya bertanah ke rumah beliau lalu saya minta izin, Mi, bolehkah ini untuk pusakanya saya maharkan, lalu beliau bilang iya boleh silahkan, nah mungkin nanti bisa untuk dimaharkan. Oke sobat semuanya, karena yang ini tidak saya maharkan, tapi yang saya maharkan keris yang ini sobat semuanya. Nah kalau untuk yang keris ini berdapur brojol, dan untuk di pamornya sendiri kalau menurut saya ini berpamor jong isi donyo di bagian sini, dan untuk di bagian sor-sorannya ini berarti masuk di pamor Rojo Gundolo. Nah di sini Rojo Gundolonya berbentuk seseorang yang sedang berdoa. Nah seperti ini sobat. Nah mungkin akan saya balik untuk kameranya sobat, biar kalian lebih detail dalam melihat wujud dari pamornya dan juga bilahnya seperti apa. Oke sobat semuanya, coba kita akan melihatnya bersama-sama. Ini adalah wujud dari warangkanya. Coba kita akan melihat, kita akan mengeluarkan dulu bilah kerisnya. Nah ini sobat semuanya, kalau untuk saya pribadi ini menyebutnya pamor jung isi donyo untuk di bagian bilahnya ini sobat. Nah seperti ini. Nah untuk di dapurnya sendiri ini masuk di dapur brojol. Nah untuk di bagian sor-sorannya tadi seperti yang saya katakan, bahwasanya di sini ada semacam kayak ada Rojo Gundolo, seperti orang berdoa sobat semuanya. Nah seperti ini. Coba saya akan sedikit mendefinisikan tentang apa itu dapur brojol. Bahwasanya keris brojol itu identik dengan katanya kerisnya dukun bayi. Kalau untuk saya pribadi itu kurang tepat sobat semuanya. Bahwasanya di sini brojol merupakan ungkapan peristiwa kelahiran jabang bayi ke dunia, kalau memang di dalam bahasanya itu adalah brojol. Tapi makna sesungguhnya sobat semuanya dari dapur brojol ini sebenarnya bukan pada proses kelahiran itu, tapi lebih ditujukan pada kesucian jabang bayi yang baru dilahirkan, yaitu fitrah manusia. Pesan yang disampaikan oleh sang empu sobat semuanya adalah agar manusia dapat dilahirkan atau disucikan kembali secara spiritual atau kembali pada fitrahnya. Jika membicarakan tuah, maka keris dapur brojol ini diyakini oleh masyarakat untuk melancarkan segala urusan, termasuk rezeki dan segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup manusia. Nah itu adalah sedikit penjelasan tentang dapurnya, atau di sini adalah dapur brojol.
kita akan melanjutkan lagi untuk di pamornya. Nah, kalau di sini sobat semuanya, pamor-pamoran seperti ini, kalau untuk saya pribadi ini menyebutnya pamor jung isi donyo. Jung itu artinya kapal, dan donyo dalam bahasa Jawa ini artinya adalah harta benda. Jadi jung isi donyo artinya adalah kapal yang berisi harta benda. Kapal di sini ini kalau untuk saya pribadi mendefinisikannya sebagai sebuah bahtera rumah tangga, itu seperti itu, kehidupan manusia. Dapat disimpulkan bahwa filosofi dari pamor jung isi donyo merupakan doa dan harapan agar dalam kehidupannya pemilik keris ini bisa berlimpah harta benda dan kekayaan. Tuah pamor jung isi donyo ini dipercaya dapat membantu memudahkan mencari rezeki dan juga menumpuk kekayaan. Jadi mudah sekali dalam mencari rezeki dan juga untuk tabungan atau menumpuk kekayaan, menumpuk rezeki, itu seperti itu. Lalu untuk di pamornya sendiri sobat semuanya, bahwasanya di bagian sor-sorannya ini saya melihat sekilas ada pamor, jadi siluet seperti orang berdoa. Nah, kalau di sini ini masuk di pamor Raja Gundala, dan untuk pamor Raja Gundala sendiri ini tuahnya dipercaya umumnya bersifat perlindungan pemilik, menolak guna-guna, sihir, dan bisa dipakai untuk membersihkan rumah yang angker. Keris dengan pamor Raja Gundala ini tergolong keris istimewa sobat, karena bisa digunakan menyembuhkan orang kesurupan, makhluk gaib, meraih kekuasaan atau mempertahankannya. Jadi sangat-sangat luar biasa sekali. Karena apa? Karena untuk Raja Gundala sendiri itu biasanya terkadang itu berbentuk seperti orang ataupun juga berbentuk seperti hewan. Nah, kalau di sini sobat semuanya ini berbentuk seperti orang yang sedang berdoa atau sedang bermunajat seperti ini, dan dia seperti kayak duduknya itu kayak bersimpuh seperti itu. Nah, luar biasa sekali. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah mereview bersama tentang dua buah pusaka yang dulu saya dapatkan dari atau juga bisa dikatakan bekas dari kerisnya atau agemannya seorang paranormal yang ada di daerah Jatipasar, Trowulan, Mojokerto. Semoga video ini bisa sedikit menambah wawasan dan juga pengetahuan kepada kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.